Ada yang tahu nggak sih, kenapa ya ada beberapa pekerjaan itu lebih memotivasi individu dalam bekerja? Nah, hal ini dijelaskan oleh teori job characteristic model dari Heckman dan Oldham. Nah, job characteristic model adalah suatu pendekatan dalam merancang sebuah pekerjaan. Model ini merupakan langkah lebih lanjut dalam perencanaan pekerjaan yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi pekerjaan tersebut serta merencanakan agar pekerjaan tersebut itu dapat berjalan efektif bagi karyawan. Nah, teori ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada core job characteristic, yang kedua critical psychological stage, yang ketiga ada personal and work comes. Yang pertama, saya akan menjelaskan core job characteristic model itu terdiri menjadi 5 bagian. Itu dapat mendorong munculnya 3 kondisi psikologis pada karyawan. Nah, pada kelima bagian tersebut yaitu yang pertama skill variety. Nah, itu sejauh mana suatu pekerjaan itu membutuhkan berbagai aktivitas yang berbeda dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dan melibatkan juga penggunaan sejumlah keterampilan dan bakat karyawan yang berbeda. Yang kedua ada task identity. Nah, itu suatu pekerjaan yang mengharuskan menyelesaikan dari seluruh proses bagian pekerjaan oleh seorang individu karyawan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga ada task significant. Nah, itu sejauh mana pekerjaan itu memiliki dampak yang substansial dan terasa pada kehidupan orang lain, baik dalam organisasi secara langsung maupun di dunia secara umum. Yang keempat ada autonomi. Itu sejauh mana pekerjaan itu memberikan kebebasan yang signifikan dalam kemandirian dalam mengambil keputusan kepada karyawan dalam merencanakan jadwal kerja serta menentukan prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, yang kelima ada feedback. Itu kondisi di mana aktivitas kerja itu membuat seorang individu itu memperoleh pengetahuan secara langsung dapat mengevaluasi mengenai keefektifan kerjanya. Menjelaskan tentang critical psychology stage, yaitu merupakan model yang menjelaskan dinamika antara kinerja dan CPS atau critical psychology stage yang disebut sebagai model karakteristik kerja job model, maaf, job characteristic model atau JCM, yaitu ada 3 CPS yang wajib diperhatikan agar seseorang pegawai bekerja dengan baik. Yang pertama adalah bermakna, yaitu meaningful. Meaningful dikategorikan ada 3, yaitu kebermanaan, skill variety, yaitu keterampilan yang dimaksud oleh Heckman dan Oldham pada tahun 1975, yaitu sejauh mana seseorang mengetahui pengetahuan dan keterampilan apa saja yang diperlukan bagi seorang untuk menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan dengan sukses. Yang ketiga adalah identitas tugas, yaitu text identity yang merupakan uraian tugas yang terang tentang tentang sejauh mana rangkaian aktivitas atau uraian tugas yang harus dilakukan agar sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Signifikasi yang ketiga adalah signifikasi teks significance, yaitu menunjukkan sejauh mana sebuah hasil kerja akan bermanfaat dan memiliki dampak positif bagi orang lain. Dan yang kedua ada rasa tanggung jawab atau responsibility, yaitu tanggung jawab yang dimaksud adalah sejauh mana rasa tanggung jawab pribadi seorang pegawai atas tercapainya apa yang sudah ditugaskan kepada kepadanya. Dan yang
terakhir, yang ketiga yaitu pengetahuan atau knowledge, yaitu knowledge ini tentang hasil kerja yang dimana pegawai tersebut dapat memahami dan mengerti sejauh mana kompetensi dalam bidang yang ditugaskan. Selanjutnya adalah personal and work outcomes, yang merupakan hasil kerja yang dirasakan baik oleh individu seperti puas dan termotivasi maupun organisasi seperti kinerja bagus dan jarang absen. Berikut ini merupakan jenis-jenisnya, yaitu yang pertama adalah high internal work motivation, di mana karyawan akan lebih termotivasi jika merasa pekerjaannya bermakna, memiliki kontrol, dan mendapat umpan balik yang cukup. Ini mendorong mereka untuk bekerja keras secara alami tanpa harus bergantung pada dorongan dari luar. Artinya, ketika orang merasa pekerjaannya penting, mereka punya kendali atas apa yang dilakukan dan mendapat masukan yang membangun, serta mereka menjadi semangat bekerja. Mereka tidak perlu disuruh-suruh ataupun diberi hadiah untuk tetap termotivasi. Kemudian yang kedua yaitu high quality work performance, di mana jika pekerjaan dirancang dengan baik, misalnya memiliki variasi tugas yang menantang, karyawan biasanya menghasilkan kerja yang berkualitas karena merasa bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dimana artinya kalau pekerjaannya dirancang seru dan menantang, orang cenderung bekerja lebih baik. Mereka merasa hasil pekerjaan mereka penting, jadi mereka pun berusaha keras untuk memastikan hasilnya bagus. Kemudian yang ketiga adalah high satisfaction with the work, di mana kepuasan kerja tinggi terjadi saat karyawan merasa pekerjaannya penting, membantu mereka tumbuh dan memberikan pencapaian yang nyata. Artinya, orang merasa puas kalau pekerjaan mereka memberikan dampak positif, membantu mereka berkembang, dan memberikan hasil yang nyata yang membuat mereka bangga. Kemudian yang keempat adalah absenteeism and turnover, di mana ketika karyawan puas dengan pekerjaannya, mereka cenderung lebih jarang absen dan tetap setia di perusahaan, sehingga pergantian staf menjadi rendah. Artinya, kalau orang puas dengan pekerjaannya, mereka pun jarang bolos ataupun keluar dari perusahaan. Ini berarti perusahaan jadi lebih stabil dan tidak terlalu sering mencari pengganti. Dalam drama Korea yang berjudul 2521, karakter Nahedo adalah seorang atlet anggar yang gigih, mandiri, dan pantang menyerah. Ia ini memiliki semangat juang yang tinggi untuk meraih impiannya sebagai atlet anggar. Nah, perannya dapat dianalisis menggunakan job karakteristik model, yaitu sebagai berikut. Nah, saat Asian Games Guangzhou, Nahedo ini melawan temannya yaitu Go Yurim. Ia ini menguasai teknik anggar seperti serangan, bertahan, dan gerakan kaki yang cepat dan akurat. Nahedo ini terlibat dalam seluruh proses awal hingga akhir dalam perjalanan karirnya sebagai atlet anggar. Nah, Nahedo ini menjalani pertandingan pertamanya di ajang nasional setelah masuk tim nasional. Nah, hal itu menunjukkan bahwa dia tuh menyelesaikan proses latihan dan akhirnya bertanding di panggung besar. Nah, Nahedo ini berhasil memenangkan medali emas dalam pertandingan final melawan temannya yaitu Go Yurim. Kemenangannya ini ketika melawan Go Yurim bukan hanya sekedar pencapaian pribadi, tapi juga membangkitkan rasa bangga seluruh rakyat Korea Selatan atas pencapaian Nahedo. Karena kemenangannya ini membawa semangat dan harapan baru bagi bangsa mereka sendiri, yaitu Korea Selatan. Selain itu, meskipun Nahedo ini melakukan latihan berat bersama tim nasionalnya, dia ini tetap memilih untuk melakukan latihan tambahan secara mandiri. Nah, tindakannya ini itu menunjukkan autonomi dan kedisiplinan pribadinya sebagai seorang atlet yang ingin selalu berkembang. Pelatihnya, Nahedo ini menyuruhnya untuk menghafalkan ritme dalam pertandingan anggar supaya ia tuh mengetahui cara beranggar dengan baik. 박쥐가 추는 춤 같았어요.
아무 하나 마스터했다고 없던 리듬감이 생기진 않는다. 근데 왜 내가 시켰느냐? 좋은 펜싱이 뭔지 알라고. 안목을 높이라. 안목이 높아지면 네 펜싱이 객관적으로 보인다. Dalam drama Korea The Trauma Code Heroes on Call, karakter Dr. Baek Gang-yo adalah seorang ahli bedah trauma yang ditugaskan untuk mereformasi sistem trauma di Rumah Sakit Universitas Hankuk di Seoul. Perannya dapat dianalisis menggunakan job karakteristik model sebagai berikut. Dr. Baek tidak hanya mampu untuk mengoperasi darurat, tetapi juga mampu untuk mendiagnosis pasien dengan cepat, mengatur strategi perawatan, dan bekerja sama dengan tim medis. Selain itu, ia juga harus berkomunikasi dengan keluarga pasien untuk menjelaskan kondisi mereka. Pekerjaannya membutuhkan banyak keterampilan berbeda, dari keterampilan medis hingga kepemimpinan dan komunikasi. Sebagai dokter trauma, Dr. Baek terlibat dalam seluruh tahap perawatan pasien, dari tindakan darurat, operasi, pemantauan pasca operasi, hingga pemulihan. Ia bisa melihat langsung bagaimana tindakannya berpengaruh terhadap pasien dari waktu ke waktu. Hal ini mencerminkan identitas tugas yang kuat. Setiap keputusan dari Dr. Baek dapat menentukan hidup dan mati pasien. Misalnya, ketika menangani korban kecelakaan dengan kendaraan yang hebat, tindakan yang cepat bisa menyelamatkan nyawa pasien. Dampak pekerjaannya sangat besar, tidak hanya bagi pasien, tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Sebagai dokter trauma, Dr. Baek seringkali menghadapi situasi darurat di mana tidak ada waktu untuk berdiskusi lama dengan tim medis lainnya. Ia harus segera mengambil keputusan sendiri. Misalnya, menentukan apakah pasien harus langsung dioperasi atau diberi perawatan lain terlebih dahulu. Kebebasan dalam mengambil keputusan membuatnya harus bertanggung jawab penuh atas tindakan yang diambil. Hasil kerja Dr. Baek bisa terlihat secara langsung. Jika ia berhasil melakukan operasi dengan baik, maka pasien akan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, jika terdapat kesalahan diagnosa atau prosedur yang dilakukan, pasien akan mengalami penurunan kondisi dan perlu penanganan tambahan. Karena bisa melihat hasil kerjanya dengan cepat, ia selalu belajar dari pengalaman yang ada dan terus meningkatkan kemampuannya. Dengan melihat pekerjaannya dari job karakteristik model, terlihat bahwa pekerjaan Dr. Baek sebagai dokter trauma sangat beragam, menantang, dan penuh tanggung jawab, serta memiliki dampak besar bagi banyak orang.